Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai pengelolaan sumber daya alam. Selamat menyimak. Sumber daya adalah suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur tertentu dalam kehidupan. Sumber daya bisa berupa fisik, bisa juga berupa non-fisik. Sedangkan sumber daya alam adalah bahan baku yang bermanfaat dan dihasilkan dari bumi. Sumber daya alam terbentuk secara alami, artinya manusia terdapat menciptakan sumber daya alam. Sumber daya alam diklasifikasikan ke dalam 4 klasifikasi. Yang pertama, sumber daya alam berdasarkan pemanfaatan. Yang kedua, sumber daya alam berdasarkan pembentukan atau sifat kelestariannya. Yang ketiga, sumber daya alam berdasarkan jenis. Yang keempat, sumber daya alam berdasarkan letaknya. Yang pertama, sumber daya alam berdasarkan pemanfaatannya. Sumber daya alam materi, contohnya magnetit, hematit, limonit, siderit, dan pasir kuarsa. Sumber daya alam energi, contohnya batu bara, minyak bumi, gas alam, dan kayu bakar. Sumber daya alam ruang, contohnya ruang peternakan, ruang pertanian, ruang perikanan, ruang pemukiman, dan taman bermain anak. Selanjutnya, sumber daya alam berdasarkan pembentukannya atau sifat kelestariannya. Sumber daya alam yang dapat diperbarui, renewable resource, contohnya udara, angin, tenaga air terjun, tanah, sinar matahari, tumbuh-tumbuhan, dan hewan. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, non-renewable resource, contohnya barang tamban, mineral logam, mineral bukan logam, dan mineral penghasil energi, timah, besi, bauksit, batu bara, dan minyak bumi. Selanjutnya, sumber daya alam berdasarkan jenis. Sumber daya alam non-hayati atau biasa kita sebut dengan abiotik. Contohnya tanah, air, udara, batuan, dan mineral. Sumber daya alam hayati atau yang biasa kita sebut dengan biotik. Contohnya sumber daya alam yang berbentuk makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan. Selanjutnya, sumber daya alam berdasarkan letaknya. Sumber daya alam yang berada di atas permukaan bumi, contohnya energi matahari dan udara. Sumber daya alam yang berada di permukaan bumi, contohnya air, tanah, pertanian, peternakan, dan hutan. Sumber daya alam yang berada di bawah permukaan bumi, contohnya barang tambang dan mineral. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 Pasal 1 Bab 1 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu dalam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan, dan pengembangan lingkungan hidup. Pengelolaan sumber daya alam dapat dilakukan dengan cara penataan sungai, menggantikan energi minyak dengan sumber energi lain seperti nuklir cahaya matahari, angin, dan panas bumi. Meminimalisir penggunaan pestisida, membuat kawasan hutan lindung, serta mengurangi penggunaan energi fosil. Hairul Fajri Arsyad dalam goresan penanya, Rimba di ujung tanduk.
Dedaunan koyak berguguran, mengapung di semilir angin. Menitikan embun di pucuk batu cadas, mendesau, nyanyikan senandung alam. Barisan gunung menjadi gurun, dipermak dan dijual untuk kesejahteraan. Laut subur ditanami besi, ladang-ladang menjelma lubang-lubang tambang. Pohon-pohon tak lagi subur di atas gunung. Gedung 30 lantai menjulang kokoh. Di atas raibnya ratusan hektar hutan lindung. Hanya dalam sekedip masa. Binar-binar lampu dan dekap dingin AC adalah rimba raya Kalimantan yang dibabat habis. Dan jiwa yang lelap dalam lubang keserakahan. Kapuas, Barito, Mahakam, dan sungai-sungai yang didekap merkuri digilas tongkang peradaban. Suara mesin melahap kicauan burung di pagi hari. Debu tambang menodai tetes embun di kelopak mata wanita tua di daerah dahaga. Semesta tak lagi ibu yang menyusui anaknya. Air susunya meringkai di lubang-lubang sepi, hitam pekat. Pun cinta yang lenyap dalam batu-batu cadas. Tinambung 7 April 2020.